Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Rita dengan NIM 2021 Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Pendidikan sebagai Ilmu Pengetahuan. Yang pertama, syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Setelah melihat pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat ilmu pengetahuan sebagai berikut. Ilmu pengetahuan harus ada objeknya. Adapun objek ilmu pengetahuan adalah objek material dan formal. Objek material adalah bahan yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan, sedangkan objek formal adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan. Misal, ilmu jiwa dan ilmu manusia yang kedua macam ilmu pengetahuan itu mempunyai objek material sama, akan tetapi objek formalnya berbeda. Oleh karena itu, objek material ilmu pengetahuan dapat sama sedangkan objek formalnya berbeda. Ilmu pengetahuan harus metodis, yaitu ilmu pengetahuan dalam mengadakan pembahasan serta penyelidikan untuk suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode yang ilmiah. Suatu ilmu harus memenuhi 3 persyaratan pokok dan beberapa persyaratan tambahan, di antaranya yaitu persyaratan pokok yang pertama, suatu ilmu harus mempunyai objek tertentu. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode-metode yang sesuai. Yang ketiga, suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan sistematika tertentu. Yang kedua, persyaratan tambahan, yaitu suatu ilmu pengetahuan harus mempunyai dinamika. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan harus praktis. Dan yang terakhir, suatu ilmu pengetahuan harus diabadikan untuk kesejahteraan umat manusia. B. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Ilmu pendidikan adalah termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis, dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti berbicara tentang baik buruknya perilaku manusia. Pendidikan sebagai ilmu praktis dan teoritis. Ilmu pendidikan adalah termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis, dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan. Ilmu pendidikan bersifat normatif, berarti pendidikan juga bersifat praktis karena pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan dalam kehidupan. Sehingga pendidikan bertugas menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Secara etis, ilmu pendidikan diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan hidup manusia. Sebaliknya, tindakan yang ditunjukkan untuk menistakan atau melaratkan manusia dikatakan di luar perbuatan pendidikan. Dalam ilmu mendidik teoritis, para cerdik pandai mengatur dan mensistemkan di dalam pemikiran masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Jadi, dari praktek-praktek teoritis inilah pendidikan disusun secara teoritis, dan pemikiran-pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam suatu sistem pendidikan yang biasa disebut ilmu mendidik teoritis. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai ilmu praktis adalah suatu praktek pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencari pengetahuan.
Pendidikan sebagai ilmu teoritis adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan teori yang sudah ada untuk mempermudah jalannya pendidikan. Ciri-ciri pendidikan sebagai ilmu normatif. Yang pertama, ilmu pengetahuan normatif selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang tidak hanya diperoleh dari pengalaman dan praktek mendidik atau pendidikan. Yang kedua, ilmu pengetahuan normatif erat kaitannya dengan pengetahuan filsafat, sehingga melahirkan filsafat pendidikan. Guru atau pendidikan harus selalu mengikat diri sesuai kaidah filsafat pendidikan. Yang ketiga, pendidikan normatif meliputi pendidikan agama, etika, budi pekerti yang tergolong pendidikan pengembangan kepribadian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menentukan dasar-dasar dan tujuan hidup manusia karena sangat perilaku atau tindakan peserta didik dalam kehidupan dan penghidupannya. Yang keempat, dari keterangan dan ciri-ciri yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dikatakan sebagai ilmu normatif adalah memberikan aturan-aturan terhadap tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Aturan-aturan tersebut mencakup etika, norma agama, dan lain sebagainya yang jelas mengatur tentang tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Yang C, cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Menurut Langeveld tahun 1952 mengklasifikasikan cabang ilmu pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pendidikan teoritis. Yang kedua, ilmu pendidikan sistematis. Yang ketiga, sejarah pendidikan. Yang keempat, ilmu perbandingan pendidikan. Yang kelima, ilmu pendidikan praktis. Yang keenam, metodik. Yang ketujuh, pendidikan keluarga. Yang kedelapan, pendidikan keagamaan. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain yaitu ilmu-ilmu biologi, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa sosial. Ilmu-ilmu sosial, misalnya sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.